masih di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Kita masih bakal ngebahas tentang idealisme dalam berkarya. Dan kita sekarang masih ada di Ibis Style. Kita masih menikmati suasana yang enak banget siang hari ini. Dan tadi sudah sempat dibilang, sebelumnya jangan lupa, kita masih punya kuis di akhir Kongko. Jadi jangan kemana-mana, simak kuisnya. Nanti buat kamu yang beruntung bakal ngedapetin satu kaos spesial dari Clio. Kita bakal langsung undang, ini tamu yang kedua. Ini sudah senior juga, senior banget dari tampangnya, kelihatan kalau memang senior banget ya. Kita langsung panggilkan aja mana orangnya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk lewat mana Om? Oh, Om Gentong, silakan. Ini mungkin boleh ngalah dulu yang muda-muda, geser dulu. Hitung dua ini soalnya. Hitung dua. Ya, sip, cukup. Oke. Ya. Cukup ya. Nah, kita udah punya ini biasa dipanggil Om Gentong gitu ya. Sebenarnya nama aslinya siapa sih Om? Kalau nama aslinya Triyanto Apsoro, Oke. gitu kan. Cuma karena badannya seperti ini gitu ya, jadi sejak SMA dipanggilnya Gentong. Kira-kira seperti itu. Sampai sekarang malah jadi nama jualan. Karena jualan akun Twitter juga namanya itu ya? Twitter ada. Oke, nah tadi kita udah sempat nanya-nanya ke teman-teman dari Brief Film gitu ya, tentang idealisme. Kalau menurut Om Gentong sendiri, idealisme itu apa? Kalau menurut saya idealisme itu baik. Nah ini sebuah sajennya. Ini penting ini. Penting ini harus nih. Ya. Kalau menurut saya idealisme itu adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam konteks tertentu. Dia ingin menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Walaupun kalau kita ngomongin film tentu saja pasti kemudian ada parameter-parameter dan hal-hal lain yang harus dipertimbangkan untuk dalam konteks tataran idealisme itu. Karena film itu menyangkut hal-hal yang sifatnya technically, ada unsur seni di situ, dan itu harus bisa berkolaborasi dengan baik. Saya sedikit flashback sekitar tahun 90-an di mana saya berawal membuat film sekitar itu, nggak tahu sudah lahir atau belum. Tapi bahwa dulu itu ada dikenal dua parameter kalau kita membuat film, mau budget oriented atau quality oriented. Ya. Waktu itu kalau kita mau membuat film dengan quality oriented, otomatis budget biasanya akan tinggi. Nah, sebaliknya kalau budget oriented, kemudian alat apa kita tekan pengeluarannya sesedikit mungkin, biasanya berpengaruh ke kualitasnya. Tetapi perkembangan teknologi semakin mempermudah dan semakin dua prinsip ini kemudian semakin cair karena tidak harus seperti itu. Seperti teknologi digital dengan kamera dan sebagainya itu memungkinkan idealisme seseorang bisa tersampaikan melalui medium yang tidak terlalu mahal. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman muda yang bisa dan mampu dan bagus untuk membuat. Itu bayangan saya idealisme kira-kira seperti itu. Jadi merealisasikan apa yang ada di dalam pikiran. Kira-kira seperti itu, memvisualkan. Ya. Nah kalau misalnya kita kadang-kadang ngomong soal idealisme dan sesuatu karya yang komersil kadang-kadang kan bertentangan gitu ya. Tapi ada nggak sih sejauh ini kalau dari Om Gentong ngamatin gitu, karya-karya idealis tapi juga komersil gitu? Karya-karya idealis dan komersil, ya ini memang dua hal yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan secara hitam putih gitu ya. Di situ ada wilayah abu-abu, di mana di situ ada unsur kompromi dan unsur pertanggungjawaban. Nah biasanya karya-karya idealis itu mempunyai wahana sendiri, mempunyai tempat sendiri gitu ya. Misalnya festival-festival itu karya-karyanya idealis gitu ya. Ada yang syuting hanya satu shot selama 1 jam gitu ya. Entah apa yang ada di frame itu idealismenya. Tapi kemudian ada sisi lain yang komersil tapi juga ada unsur idealisme di situ. Misalnya trennya sekarang adalah banyak film-film biografi. Itu adalah sebuah idealisme sebetulnya. Karena untuk membuat film biografi itu tidak mudah dan belum tentu banyak penonton. Tetapi kalau kita melihat misalnya fenomena Habibie dan Ainun misalnya, itu bisa sampai 4,5 juta penonton, itu bagus sekali. Dari satu sisi itu idealis, karena itu adalah mengangkat sosok
negarawan, salah satu mantan presiden, di satu sisi eh, apa ya, berhasil secara penonton. Nah itu ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Nah kalau dari teman-teman preview film kan tadi bisa dibilang ini karya pertama gitu ya yang masih bisa idealismenya masuk gitu. Nah kalau Om Gentong ini kan udah beberapa, secara tahun 90 udah mulai bikin film ya Om ya? 92 saya mulai main film. Oke. Sinetron tepatnya waktu itu. Sinetron ya. Mau minat sinetron lagi? Tidak kuat fisiknya, strippingnya itu loh. Stripping itu bikin capek ya. Oke. Saya tak minum dulu ya. Boleh. Monggo. Silakan. Ini acara santai tuh. Santai Ayo, banget. saya udah panjang sekali ngomongnya. Benar. Silakan, dijawab loh, silakan. Gilirannya Om lagi nih mau nanya. Oh, aku tuh. Oh iya, oke. Oke. Nah, kalau kita ngomongin juga masalah film nih, tadi Om Gentong udah bilang dari tahun 90-an udah mulai masuk ke dunia film. Sejauh ini udah berapa karya ngomong-ngomong yang dibikin? Jadi gini, kalau ngomong karya memang kemudian saya di awal lebih banyak menjadi pegawai sebetulnya. Pegawai dari sebuah production house tahun 95 sampai 2001 gitu ya. Dan production house itu banyak membuat film-film dokumenter. Bahwa itu menjadi salah satu karya saya secara pribadi iya, tetapi saya tidak bisa mengklaim di luar bahwa itu karya saya pure gitu. Karena itu adalah dari sebuah production house itu. Kalau karya saya tidak pernah menyebut film itu adalah film saya, karena film itu milik kreativitas itu sendiri, milik tim. Jadi kalau untuk film-film pendek, film-film cerita pendek, sekitar sudah mungkin ada 5 sampai 6 di mana saya ada di dalamnya. Tidak harus selalu menjadi sutradara, tidak. Kadang-kadang menjadi direktur fotografi, kadang-kadang menjadi sound, kadang-kadang menjadi apa yang bisa saya lakukan, membantu. Bahkan ada saya pernah membantu beberapa teman yang akan ujian TA gitu, anak-anak mahasiswa gitu. Saya membantu di situ dengan sukarela gitu. Ya ada yang saya diminta bermain, ada yang saya minta jadi sound dan macam-macam itu. Ya itu kalau yang seperti itu sudah tidak terhitung, sudah lumayan banyak. Oke. Kalau yang karya sendiri pure ini saya baru mengerjakan ada satu dokumenter. Oke. Nah dari beberapa karya yang sudah dibikin sama Om, menurut Om yang paling idealis yang mana? Yang bisa benar-benar tertuang semua yang ada di otak nih jadi seperti itu? Ada satu film tahun 2007 namanya, judulnya film itu film dialog. Durasinya 50 menit gitu, dan itu benar-benar kita pendekatannya independen, benar-benar independen. Karena waktu itu kami dari tim produser 3 orang, saya produser merangkap director fotografi, ada satu produser yang merangkap kamera and lighting, ada satu produser yang merangkap director dan scriptwriter gitu ya. Ada 3 orang ini sampai gadekke motor, masa kayak gitu-gitu. Itu idealisme kami waktu itu dan kami puas gitu ya. Padahal secara tahun 2007 umur saya sudah sekian gitu ya, sudah 30 sekian gitu. Tapi nggak tahu kenapa masih mau dan mau membantu idealisme teman-teman yang lebih muda ini untuk ayo gitu. Nggak apa-apa tak bantu yang aku bisa. Gitu. Itu benar-benar, dan 50 menit itu hanya ada di satu setting kamar dengan 2 pemain dan memang full dialog. Ada satu dialog dari sebuah tokoh yang panjangnya 2 lembar. Itu ada, dan itu hanya satu shot. Itu idealisme kami waktu itu. Okay. Dan waktu itu juga bagaimana praproduksi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Film itu 70% ditentukan, baik buruknya ditentukan praproduksinya, bukan di produksinya, menurut kami waktu itu. Ya mungkin di PH atau komunitas lain mempunyai pendapat yang beda, dan itu sah-sah saja. Waktu itu aktornya sendiri dilatih sampai 3 bulan, hanya 2 orang itu, mendapatkan chemistry-nya dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya film yang lumayan berhasil dan sempat juga diputar di JAV, walaupun hanya di bawah itu, tidak di screen yang gede, tapi udah diputar lah ya? Sudah diputar, sudah ada pengakuan bahwa oh ini ada karya. Oke. Ya, nah itu sejauh ini itu berarti ya yang paling idealisme yang paling bisa masuk. Ada juga satu lagi sih sebetulnya, ada cerita di balik pintu itu juga di festival film Solo itu masuk 25 besar kalau tidak salah, tapi tidak sampai 5 besar. Oke. Lumayan idealis. Itu ya. Nah kalau dari teman-teman sendiri ada target nggak? Kira-kira nanti harus atau misalnya mau bikin karya yang kayak apa gitu? Yang kalau keinginan kita sendiri sih, yang pasti
kita bikin karya itu yang berguna, yang inspiratif. Jadi gak hanya dari kepuasan batin kita sendiri, tapi orang yang menonton pun ada suatu rasa tergerak untuk melakukan sesuatu setelah menonton film itu. Itu sih bro. Oke. Sama? Ikut Pak Bos atau ada yang lain lagi? Sama. Kurang lebih sama. Oke, nanti kita bakal ngobrolin lanjut lagi, kita ngobrol. Dan pastinya jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi lagi untuk ngobrol lebih dalam lagi tentang idealisme. Ini kita idealisme dalam membuat karya film gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas Tanpa batas.